Anak-anak ibu kelas 7, tetap semangat kan nakku? Iya, tetap semangat. Harus kita semangat. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh, kamu di rumah, ibu di sekolah, tapi kita tetap semangat. Oke? Iya, selamat berjumpa kembali nakku dalam pembelajaran kita matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baiklah anak-anak ibu semua, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai menentukan bunga tunggal. Buka buku kamu halaman 77. Semua buka bukunya. Kan sudah ibu bilang, letakkan buku paket, buku catatan. Yang penting harus dicatat ya. Jangan hanya kamu buat video saja tapi gak kamu catat. Yang penting kamu rasa catat. Rumus-rumusnya dicatat ya. Jangan tak ada nanti apapun yang kamu catat. Karena dipulangkan nanti buku itu apapun tak ada lagi tinggal sama kamu. Oke? Ya. Ini di halaman 77. Lihat di dalam buku kalian. Di dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak akan lepas dari perhitungan matematika. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya harus berurusan dengan bank. Terkadang bank tersebut digunakan untuk menyimpan uang, kadang pula untuk tempat meminjam uang, guna menjadi modal dalam menjalankan usahanya. Di lingkungan sekitar kita sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran, kan sering itu kan? Atau orang tua juga kan sering itu, membeli mobil, entah membeli tanah, entah pun membeli rumah. Itu sering itu secara angsuran. Misalnya dengan bunga 10% per tahun. Ada nanti kalau mau minjam uang lagi orang tua di bank bisa 2%. Bisa dia juga minjam itu adalah 1,5%. Itu per bulan. Jadi kata bunga bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia. Bukan bunga bangkai. Ya, bukan itu. Dan nanti kamu kira bunga itu bunga bangkai, bunga mawar, bukan. Secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, misalnya adalah uang orang tuamu dipinjamkannya kepada temannya, dibuatnya lah bunganya 25% per bulan katanya. Berarti orang tuamu mendapat jasa. Karena nanti dibalikkannya uang itu atau per bulannya itu dibayar oleh yang meminjam. Ya. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Tetapi kalau di sini pada hari ini kita akan membahas adalah pada materi ini adalah hanya bunga tunggal. Ya, hanya bunga tunggal. Itulah yang kita pelajari. Sebagai contoh, Pak Rajanta meminjam uang di Bank Rakyat Sejahtera sebesar 20 juta dan bank tersebut memberi bunga sebesar 4% per tahun. Berapakah bunga yang harus dibayar oleh Pak Rajanta? Maka bisa kita jawab bunganya. Berapa tadi ini? 4%. 4% ini sama itu dengan 4/100. Dikali berapa tadi dipinjam? 20 juta dikali 20 juta. Ini hilang nolnya 2, hilang nolnya 2, berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Tinggal 5 nolnya. 4 kali 2, 8. Berarti ini nolnya 5, berarti 800.000. Itulah bunganya. Contoh yang kedua. Ibu Nenok meminjam uang di CU Rezeki Teras sebesar 6 juta dengan bunga 2% setahun.
Ibu Nenok berencana meminjam selama 10 bulan dan modal beserta bunganya akan dicicil setiap bulan. Berapakah cicilan Ibu Nenok setiap bulan? Dipinjamnya adalah 6 juta, bunganya 2%. Tetapi dia tidak sampai setahun, 10 bulan katanya. Situ nanti udah panen jagungku, sampai di situ aja udah bisa kuangsur membayarnya katanya, ya kan? Maka angsuran modal setiap bulannya ini adalah 6 juta, ya kan? 6 juta. Berarti kalau dia 10 bulan berarti 6 juta dibagi 10 sama dengan 600.000 per bulan. Ini masih modal, ya kan? 600.000 per bulannya itu adalah modal. Kemudian bunganya, bunga per bulan, karena dia tidak sampai 1 tahun, hanya 10 bulan, maka 10 per 12. Apa 12 ini? Karena 1 tahun adalah 12 bulan, iya kan? 1 tahun 12 bulan, maka 10 per 12 dikali berapa persen bunga? 2%, 2/100 dikali 6 juta. Berarti ini 12 dengan 2, ini lihat. Ini 1, ini 6 dengan 6. Habis, ya kan? Ini nolnya 2, hilang nolnya 2. 1, 2, 3, 4, ya kan? Berarti tinggallah tambah ini 1, 5, berarti 100.000. Berarti bunga angsurannya tadi 600.000 per bulan, kemudian bunganya adalah 100.000 per bulan. Maka cicilannya per bulan, setiap bulan itu adalah ini tadi, modal tadi ditambah dengan bunga. Berarti 600.000 ditambah 100.000 sama dengan 700.000. Inilah di angsurinya setiap bulan sampai 10 bulan. Inilah contoh yang kedua. Sekarang kita akan mempelajari diskon. Diskon itu sering kamu inginkan, kan ya? Misalnya berapa diskonnya? Ada sana baju murah di supermarket. Berapa diskonnya? Itu yang kamu tanya, iya kan? Diskonnya 100%, kata iya enak lah. Kalau diskon 100% kan gak bayar lagi kita, iya kan? Kita ambil saja. Maka secara umum diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal suatu barang bertuliskan harga 200.000, diskon 15%. Jangan nanti tak tahu menghitungnya. Jangan nanti kamu pergi ke Indomaret, ada situ diskonnya nggak tahu kamu berapa. Pergi lagi nanti kamu ke supermarket, ada diskon. Ya berapa diskonnya ini ya? Malu kita nanti seperti itu ya nak ya. Maka kita cari nih 15%. 15/100 dikali 200.000, dapatlah 30.000. Kita kurangkan yang 200.000 tadi, kita kurangkan 30.000. Berarti yang harus dibayar adalah hanya 170.000. Itulah untuk diskon. Kemudian pajak, ini bukan pajak delik tua gitu artinya ya, tidak. Jangan nanti kamu pajak, pajak delik tua, enggak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ini ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak rumah, ada pajak mobil, ada pajak kereta. Semua itu adalah yang dibayarkan atau jasa yang wajib dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Sebagai contoh, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok. Lancar ini ya kan, termasuk kamu satu yang makan ini, makan baksonya. Dengan per mangkoknya itu adalah 10.000. Biasa ya kan? Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon. Apa tadi diskon? Potongan harga 10% setiap mangkoknya. Artinya 10% ini adalah
diskonnya, berarti 10/100 dikali 10.000, berarti dapatlah dia nanti adalah 9.000 ya kan, berarti tinggal 9.000 setiap mangkok. Berapakah pajak UMKM? Pajak UMKM, apa UMKM? Ini ada di buku kamu itu, harus kamu baca juga, jangan tunggu apa yang ibu terangkan semua ya nak ya. Jangan seperti yang sekarang kan pemerintah yang memberikan UMKM kepada masyarakat kan. Ini tidak, ini pajak ini. Lain yang kita pelajari ini dengan yang UMKM yang sering kamu dengar, ya orang tuamu mendapat UMKM berapa besarnya? 2.400.000. Siapa yang orang tuanya sudah mendapat, bersyukurlah itu, ya kan? Maka yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan adalah omsetnya tadi adalah berapa? 1.000 mangkok ya kan? 1.000 mangkok. Kemudian dijualnya adalah 10.000. Kemudian diskonnya adalah berapa? 10%, berarti tinggal 90% lah itu. 100% dikurang ini ya kan? Maka dapatlah dia itu 1.000 dikali 9.000, karena 9.000 tinggal 9.000 lah dibayar, berarti 9 juta. Inilah omset sehari untuk menjual bakso saja ya kan, cukup lumayan lah ini. Maka omsetnya itu adalah 9 juta dikali 30 hari, perhitungan adalah 1 bulan 30 hari, berarti dapatlah dia penghasilannya 270 juta. Mantap kan? Penjual bakso, jangan kecil dirasa ya kan, penjual bakso. Maka pajak UMKM-nya adalah ini tadi. Ini tarifnya 1%, 2.700.000. Jadi Pak Agus tadi harus menyetor pajak UMKM-nya sebesar ini tadi, 2.700.000 sebulan. Ini ke bank diberikan karena itu adalah ke kas negara. Karena pajak ini itu disetor ke bank dan nanti ini masuklah ke kas negara. Inilah contoh daripada Pak Agus yang menjual bakso, maka inilah pajaknya. Inilah disetor, maka warga Indonesia wajib bayar pajak, kan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu soal. Kerjakanlah soal di buku paket kamu, yaitu halaman 83. Nomor 3 hanya satu nak, maka semua kerjakan, kemudian fotokan, kirim melalui Google Classroom. Harus nyampe sama ibu, pastikan sudah sampai kepada ibu ya nak. Ini wajib kamu kerjakan. Kelas 71, 72, 73, 74. Kalau ibu perhatikan 73 ini hanya beberapa yang muncul, maka ibu mohon dengan sangat sekali nak, kerjakan kemudian kumpulkan. Kalau tidak ada nilai aku dari mana nanti nilai rapor kamu nanti bisa naik kelas. Tolong kalian aku ya, oke? Ya, selamat bekerja dan jaga kesehatan.